Sejarah sastra adalah ilmu yang membahas periode-periode kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis, pengarang-pengarang, dan reaksi pembaca. Yang berikut, pendekatan-pendekatan dalam penulisan sejarah sastra. Yang pertama, pendekatan yang memasukkan sejarah sastra sebagai bagian sejarah umum. Yang kedua, pendekatan yang mengambil kerangka karya atau tokoh agung atau gabungan keduanya. Yang ketiga, pendekatan yang memusatkan perhatian pada motif atau tema yang terdapat dalam karya sastra sepanjang zaman. Yang keempat, pendekatan yang menggunakan pengaruh asing sebagai kriteria untuk pembabakan sejarah sastra. Yang kelima, pendekatan semiotika. Tujuan dari penulisan sejarah sastra, yang pertama, untuk meneliti keragaman setiap kategori sastra. Yang kedua, untuk meneliti jenis karya sastra, baik secara diakronis dan sinkronis. Yang ketiga, untuk menentukan kaidah keragaman peralihan sastra dari satu masa ke masa berikutnya. Yang keempat, mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terkait dengan kesusastraan. Yang berikut, kelahiran sastra Indonesia. Sastra baru Indonesia lahir sekitar tahun 1920-an, ditandai dengan munculnya karya-karya yang mulai menggunakan bahasa Indonesia dan menyuarakan kesadaran nasionalisme serta realitas sosial masyarakat. Sejak abad ke-20 ini, atau sebelumnya di Indonesia, mulai diciptakan sastra yang biasanya disebut modern, yaitu dari tradisi Al-Neu pada tahun 1982. Jadi, sastra Indonesia lahir ketika munculnya Balai Pustaka pada tahun 1908 sampai sekarang. Sastra Indonesia berkembang dari waktu ke waktu, bahkan sebelum bahasa Indonesia diresmikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, periode Balai Pustaka. Balai Pustaka lahir dari kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda tahun 1908 untuk mengobrol bacaan rakyat, memendam tulisan kritis, dan mendidik pribumi. Komisi ini dimaksud untuk memerangi bacaan liar yang banyak beredar pada awal abad ke-20. Melalui penerbitan buku majalah dengan nama awal Komisi Bacaan Rakyat, namun irosnya penerbitan ini justru membuka pikiran rakyat Indonesia melahirkan sastra modern Indonesia seperti Siti Nurbaya dan menjadi tonggak penting dalam perkembangan sastra nasional, meskipun pada awalnya bertujuan untuk membatasi narasi perlawanan terhadap penjajah. Yang berikutnya, karakteristik dari Balai Pustaka. Yang pertama, tema. Tema umumnya romantis, sentimental, yang berfokus pada kisah cinta, namun juga sering mengangkat masalah perkawinan paksa yang dipengaruhi adat. Yang kedua, latar belakang. Cerita biasanya berkisah tentang pertentangan antara generasi muda dan tua, serta pengaruh adat istiadat yang masih terpengaruh bahasa Melayu, dengan gaya bahasa yang sering menggunakan peribahasa dan pepatah. Yang ketiga, setting. Latar cerita dalam Balai Pustaka cenderung kedaerahan. Yang keempat, pesan moral. Pesan moral yang mendidik dan bersifat mengajarkan. Yang berikut, unsur nasionalisme. Unsur nasionalisme belum terlalu kuat dan fokusnya lebih pada permasalahan daerah dan bersifat didaktif dengan muatan moral yang kuat. Yang berikut, tokoh-tokoh dalam Balai Pustaka. Yang pertama, Mara Rusli. Mara Rusli adalah pelopor novel Indonesia modern. Yang kedua, Sultan Takdir Ali Zabana. Ia adalah sastrawan dan kebudayaan. Yang ketiga, Nur Sultan Iskandar. Dia adalah novelis dan dermawan. Yang berikut, Abdul Muiz. Dia adalah novelis dan politikus.
Dan berikutnya Merari Siregar, ia adalah novelis. Dan yang terakhir Muhammad Yamin, ia adalah penyair dan sejarawan. Yang berikutnya karya-karya penting dari Balai Pustaka, yaitu yang pertama Ajab dan Sengsara, yang pengarangnya yaitu Merari Siregar pada tahun 1920. Ajab dan Sengsara dianggap sebagai novel Indonesia yang pertama. Yang kedua, Siti Nurbaya. Pengarangnya Mara Rusli pada tahun 1922. Siti Nurbaya adalah novel klasik tentang kawin paksa pada zaman itu. Yang ketiga, Salah Asuhan. Pengarangnya Abdul Muiz pada tahun 1928. Ini tentang konflik antar budaya Barat dan Timur. Yang keempat, Layar Terkembang. Penyairnya Sultan Takdir Alizabana pada tahun 1936 tentang emansipasi wanita. Yang terakhir, Sengsara Membawa Nikmat. Penyairnya Tulis Sultan Sati pada tahun 1929. Akhir periode Angkatan Balai Pustaka. Periode Balai Pustaka berakhir dengan masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Yang berikut, periode Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru tahun 1933 sebagai reaksi terhadap sensor ketat Balai Pustaka yang mengembiri semangat nasionalisme serta dipicu oleh semangat kebangsaan pasca Sumpah Pemuda tahun 1928 dan pendidikan Barat yang membentuk pemuda-pemudi Indonesia memiliki cita-cita baru untuk memajukan bangsa lewat karya sastra yang lebih modern, intelektual, dan berjiwa nasionalis. Bukan hanya adat yang ditandai terbitnya majalah Pujangga Baru. Yang berikut, karakteristik dari Pujangga Baru. Yang pertama, lahir sebagai reaksi terhadap kekakuan Balai Pustaka. Yang kedua, lebih bebas dan dinamis dalam berekspresi. Yang ketiga, mengusung semangat nasionalisme dan cita-cita Indonesia merdeka. Yang keempat, munculnya majalah Pujangga Baru sebagai wadah publikasi. Yang kelima, mengangkat tema-tema kebangsaan, kemanusiaan, dan romantisme. Yang keenam, gaya bahasa lebih puitis dan ekspresif. Tokoh-tokohnya, yang pertama, Sultan Takdir Alizabana, pendiri majalah Pujangga Baru. Yang kedua, Armin Pane, penyair dan novelis. Yang ketiga, Amir Hamzah, penyair besar Indonesia. Yang keempat, Sanusi Pane, ia adalah dermawan dan penyair. Yang kelima, J.E. Tenggeng, ia adalah penyair. Yang keenam, Rustam Effendi, dia juga adalah penyair. Karya-karya penting dari Pujangga Baru. Yang pertama, Nyanyi Sunyi. Penyairnya Amir Hamzah pada tahun 1937. Kumpulan puisi terbaik periode saat itu. Yang kedua, Buah Rindu, karya Amir Hamzah pada tahun 1941. Ini juga adalah kumpulan puisi. Yang ketiga, Belenggu. Penyairnya Armin Pane pada tahun 1940. Ini adalah novel psikologis pertama. Yang keempat, Mada Kelana, penyairnya Muhammad Yamin pada tahun 1941. Ini adalah kumpulan puisi. Dan yang terakhir, Rindu Dendam, karya J.E. Tenggeng pada tahun 1934. Ini juga adalah kumpulan puisi. Akhir dari periode Pujangga Baru. Periode ini berakhir dengan pendudukan Jepang pada tahun 1942 yang melarang penerbitan majalah Pujangga Baru dan membatasi kegiatan kesusastraan. Yang berikutnya Angkatan 45. Yang pertama, latar belakang.
Angkatan 45 lahir karena adanya pergolakan politik dan sosial akibat pendudukan Jepang serta semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia yang mendorong sastrawan untuk mencari jati diri baru bangsa melalui karya sastra yang lebih individualistis, realistis, dan universal sebagai penolakan terhadap gaya sastra lama yang terikat aturan, dipelopori oleh Chairil Anwar dan kawan-kawan melalui konsep surat kepercayaan gelanggang. Yang kedua, karakteristik. Yang pertama, lahir dalam suasana revolusi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, bersemangat patriotik dan heroik. Yang ketiga, mengangkat tema perjuangan, kepahlawanan, dan nasionalisme. Yang keempat, gaya bahasa penuh semangat dan dinamis. Yang kelima, karya-karya cenderung propagandis dan inspiratif. Yang keenam, berkembang melalui majalah-majalah seperti Siasat dan Gema Suasana. Tokoh-tokoh Angkatan 45. Yang pertama, Chairil Anwar. Yang kedua, Aslur Sani. Yang ketiga, Rifai Apin. Yang keempat, Indrus. Karya-karya penting pada Angkatan 45. Yang pertama, Deru Campur Debu, karya Chairil Anwar tahun 1949. Ini adalah kumpulan puisi revolusioner. Yang kedua, Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus, karya Chairil Anwar tahun 1949. Yang ketiga, Surabaya, karya Indrus tahun 1946. Cerpen tentang pertempuran. Yang keempat, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, karya Indrus tahun 1948. Akhir dari periode Angkatan 45. Periode ini berakhir sekitar tahun 1950 seiring dengan berakhirnya masa revolusi fisik dan dimulainya masa pembangunan pasca kemerdekaan. Yang berikutnya, Angkatan 1950. Latar belakang. Angkatan 50 lahir karena tradisi pasca kemerdekaan Indonesia yang penuh kekacauan politik, sosial, dan ideologis melalui pergeseran fokus dari perjuangan visi ke isu kesejahteraan, kritik terhadap korupsi, serta munculnya krisis moral dan semangat yang berbeda dari Angkatan 45 yang lebih revolusioner dengan sastrawan muda seperti Pramoedya Ananta Toer dan H.B. Jassin yang memulai majalah kisah sebagai wadah utama. Yang berikutnya, karakteristik dari Angkatan 50. Yang pertama, masa konsolidasi setelah revolusi. Yang kedua, munculnya berbagai aliran dan eksperimen sastra. Yang ketiga, tema lebih beragam seperti humanisme universal, eksistensialisme, dan kritik sosial. Yang keempat, terjadi polemik sastra antara seni untuk seni versus seni untuk masyarakat. Yang kelima, gaya bahasa lebih matang dan variatif. Yang keenam, berkembangnya majalah sastra seperti Kisah, Siasat, dan Mimbar Indonesia. Tokoh-tokoh dari Angkatan 45. Yang pertama, H.B. Jassin. Yang kedua, W.R. Rendra. Yang ketiga, Ajip Rosidi. Yang keempat, Ivan Simatupang. Yang kelima, Tuto Sudarto Baktiar. Yang keenam, N.H. Dini. Karya-karya pentingnya dari Angkatan 50 yaitu Balada Orang-orang Tercinta, karya W.S. Rendra tahun 1957. Ini adalah kumpulan puisi. Yang kedua, Ziarah, karya Iwan Simatupang tahun 1969. Ini novel eksistensialis. Yang ketiga, Dua Ibu, karya N.H. Dini tahun 1972. Ini adalah novel autobiografis. Yang berikutnya, akhir dari periode Angkatan 50.
Periode ini berakhir menjelang tahun 1960-an dengan munculnya generasi baru yang lebih kritis dan eksperimental, serta perubahan kondisi politik menuju demokrasi terpimpin. Yang berikutnya Angkatan 70. Yang pertama, latar belakang. Pada periode ini, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas beberapa kemungkinan baik itu prosa, puisi, maupun drama. Seperti prosa dibuat dalam bentuk cerpen. Perkembangan sastra pada periode ini maju pesat, karena banyak penerbit muncul dan menampilkan hasil-hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Yang kedua, karakteristik dari Angkatan 70. Yang pertama, banyak mengungkapkan kehidupan batin religius dan cenderung mistik. Yang kedua, cerita dan pelukisan bersifat alegoris dan fabel. Yang ketiga, hak-hak manusia diperjuangkan bersamaan dan terhindar dari percemaran teknologi modern. Yang keempat, kritik juga dikemukakan bagi para penyelewang. Yang ketiga, tokoh-tokoh Angkatan 70. Yang pertama, Iwan Simatupang. Yang kedua, Putu Wijaya. Yang ketiga, Arifin C. Noer. Yang keempat, Sutarji Kalzoum Bakri. Yang keempat, karya-karya dari Angkatan 70. Yang pertama karya Iwan Simatupang, yaitu roman seperti Keong, Kering, dan Ziarah. Yang kedua, karya Putu Wijaya, itu novel seperti Stadium dan drama, contohnya Orang-orang Mandiri. Yang ketiga, Arifin C. Noer. Karyanya yang adalah drama, seperti Kapal-Kapal dan Kasir Kita. Yang keempat, Sutarji Kalzoum Bakri. Tragedi Winka dan Sika. Yang terakhir, akhir periode Angkatan 70. Periode ini berlanjut hingga akhir 1970-an ketika muncul generasi baru dengan karakteristik yang berbeda pada tahun 1980-an. Yang berikutnya, Angkatan 80. Yang pertama, latar belakang. Periode 80-an lahir dari konvensi improvisasi dalam pengharapan larua, sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru dari konsep yang menentang pada sayuk kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Banyak karya sastra yang dijadikan drama-drama radio. Pada periode ini, karya sastra film juga berkembang pesat. Yang kedua, karakteristik dari Angkatan 80. Yang pertama, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kedua, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Yang keempat, mulai memuat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Yang kelima, didominasi oleh roman percintaan. Yang ketiga, tokoh-tokoh Angkatan 80-an. Yang pertama, Hilman Hariwijaya. Yang kedua, N. Hadini. Yang ketiga, Margate. Yang keempat, Mira Widjaja. Yang kelima, Amadun Yusi Hervanda. Karya-karya dari Angkatan 80. Yang pertama, karya dari Hilman Hariwijaya, itu novel seperti Lupas. Yang kedua, N. Hadini, novel dan memoir. Dua Dunia tahun 1956, Hati yang Damai tahun 1963, Langit dan Bumi Sahabat Kami tahun 1979, Jepun Negerinya Hiroko, Sebuah Lorong di Kotaku.
Yang ketiga, karya Mira Widjaja, novel seperti Dokter Nona Fiska tahun 1977, Di Sini Cinta Pertama Kali Bersemi tahun 1980, Cinta Tak Pernah Berhutang tahun 1978, Ketika Cinta Harus Memilih, dan terakhir Permainan Bulan Desember. Akhir dari periode ini, yaitu periode ini berakhir menjelang tahun 1990-an dengan munculnya fenomena baru dalam kesusastraan Indonesia, terutama sastra populer dan liberalisasi tema. Yang berikutnya, angkatan 90. Yang pertama, latar belakang. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial, politik, khususnya seputar reformasi. Yang kedua, karakteristik dari angkatan 90. Yang pertama, masa transisi menuju era reformasi. Yang kedua, munculnya sastra populer dan sastra wangi. Yang ketiga, tema lebih beragam seperti seksualitas, feminisme, politik, dan urban. Yang keempat, kritik terhadap rezim Orde Baru semakin terbuka. Yang kelima, gaya bahasa lebih bebas dan vulgar. Yang keenam, industri penerbitan berkembang pesat. Yang ketujuh, pengaruh teknologi mulai terasa. Tokoh-tokoh dari angkatan 90. Yang pertama, Ayu Utami. Yang kedua, M.H. Ainun Najib. Yang ketiga, N. Riantiarno. Yang keempat, Afrizal Malna. Yang keempat, karya-karya penting dari angkatan 90. Yang pertama, karya Ayu Utami, itu novel seperti Saman dan Larung. Yang kedua, karya M.H. Ainun, puisi, yaitu Sesobek Buku Harian Indonesia. Yang ketiga, N. Riantiarno, drama seperti Republik Bagong. Yang keempat, Afrizal Malna, seperti puisi Abad yang Berlari. Akhir dari periode ini. Periode ini berakhir dengan jatuhnya Orde Baru tahun 1998 dan memasuki era reformasi yang membuka babak baru kesusastraan Indonesia yang lebih bebas dan beragam. Yang terakhir, angkatan 2000. Yang pertama, latar belakang. Angkatan ini ditandai dengan munculnya pengarang wanita dengan berbagai tema serta gaya bahasa yang lebih ekspresif daripada periodisasi sebelumnya dan memiliki pengaruh luar biasa serta diterima baik oleh para pembaca. Yang kedua, karakteristik dari angkatan 2000-an. Yang pertama, lebih ekspresif dan tidak terikat pada aturan. Yang kedua, banyak bermunculan karya-karya di internet. Yang ketiga, ditulis dengan bahasa sehari-hari. Yang keempat, karya sastra yang lahir bersifat refleksi dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tokoh-tokoh dari angkatan 2000. Yang pertama, Andrea Hirarta. Yang kedua, De Lestari. Yang ketiga, Helvitiana Rosa. Yang keempat, Asma Nadia. Yang kelima, Dengair Maesa Ayu. Yang keempat, karya-karya dari angkatan 2000. Yang pertama, Laskar Pelangi, karya Andrea Hirarta tahun 2005. Yang kedua, karya D. Lestari, itu novel seperti Recto Verso tahun 2009, Madrid tahun 2017, dan Salmon Pink tahun 2020. Yang ketiga, karya Helvitiana Rosa, itu novel seperti Jilbab Traveler 2011 tentang perjalanan spiritual perempuan berhijab. Yang keempat, Asma Nadia, itu novel seperti Jodoh Itu Ada tahun 2004 dan Cinta Pertama. Dan yang terakhir, yang kelima, Dengair Maesa Ayu, itu novel seperti Kamu Gak Sendirian tahun 2016. Kesimpulannya,
Periodisasi sastra Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dari masa kolonial hingga era digital. Setiap periode memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya zamannya. Dari yang awalnya didaktis dan formal atau balai pustaka, berkembang menjadi nasionalis atau pujangga baru dan angkatan 45, kemudian eksperimental dan kritis angkatan 70, hingga akhirnya demokratis dan beragam di era digital angkatan 2000. Sastra Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, namun tetap mempertahankan fungsi sebagai cermin masyarakat dan medium ekspresi kreativitas bangsa. Sekian dan terima kasih.